Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di episode ke-7 kita sudah membahas berkaitan dengan aliran tasawuf. Di antaranya yang pertama adalah aliran akhlaki, yang kedua adalah aliran amali, yang ketiga adalah aliran falsafi. Ketiga aliran ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang kedua adalah untuk memperbaiki akhlak kita, yaitu dari akhlak tercela diganti dengan akhlak-akhlak terpuji. Begitupun dalam segi pendekatannya ataupun dalam segi metodenya, ketiga aliran ini mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Oke, langsung kita mulai. Aliran pertama adalah aliran akhlaki. Aliran akhlaki ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan takhalli. Takhalli adalah membersihkan sifat-sifat yang jelek. Yang kedua adalah tahalli, yaitu apa? Mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitupun yang ketiga adalah tajalli. Tajalli adalah ketika perbuatan kita sudah baik, akhlak kita sudah bagus, maka kita akan bisa mengungkapkan tabir rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tarikat ataupun aliran amali. Ya, aliran amali ini mempunyai 4 makom. Yang pertama adalah makom syariat, yang kedua adalah makom tarikat, yang ketiga adalah makom hakikat, yang keempat adalah makom ma'rifat. Insya Allah di episode ke-8 kita akan membahas tuntas berkaitan dengan aliran amali ini. Oke, yang ketiga adalah berkaitan dengan aliran falsafi. Aliran falsafi ini mempunyai komponen ada 3. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan ittihad, yang kedua adalah apa yang disebut dengan hulul, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan wahdatul wujud. Ittihad berasal daripada Abu Yazid Al-Bustami, sedangkan hulul berasal daripada Al-Halaj. Begitupun wahdatul wujud berasal dari Ibnu Arabi. Oke, langsung kita mulai. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki episode ke-8 ini, Bapak menegaskan kepada Bapak dan Ibu bahwa posisi di sini Bapak tidak akan mendukung siapa-siapa, dalam arti tidak mendukung aliran tertentu, tidak mendukung ajaran manapun, tapi di sini Bapak cuma hanya bersifat netral. Kenapa? Semacam seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, beliau menyampaikan bahwa posisi kita sebagai seorang ilmuwan Islam ataupun sebagai seorang ilmuwan, bagusnya adalah kita cukup hanya untuk mengutip kalau dalam bahasa agamanya. Kalau dalam bahasa akademiknya adalah cukup cuma hanya mengambil referensi dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Salah satunya adalah posisi pasal ini adalah mengutip daripada orang-orang yang ahli di bidang tasawuf ataupun ahli di bidang tarekat. Begitupun orang-orang yang pernah mengalami di dunia tasawuf ataupun di dunia tarekat itu sendiri. Sehingga referensi ini Bapak jadikan satu ilmu dan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi tujuan Bapak di sini adalah cuma hanya menyampaikan seperti halnya yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai ataupun para nabi ataupun para rasul. Tugas kami cuma hanya mendakwakan. Karena arti dakwah adalah menyampaikan, ya. Nanti pilihannya ada di tangan ibu dan bapak. Apakah siap ataupun terima dengan ajaran tasawuf, maka siap-siaplah untuk memasukinya. Tapi kalau seandainya ibu dan bapak masih ragu terhadap ajaran tasawuf ataupun ajaran thariqat, maka bapak mohon agar supaya jangan masuk. Ya, artinya bahwa ajaran thariqat ataupun tasawuf ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena ajaran yang lain tidak menggunakan makom, sedangkan ajaran tasawuf ataupun tarekat menggunakan sistem makom. Oke, Bapak di sini akan mengutip ya salah satu seorang syekh ataupun disebut juga sebagai waliullah yang mungkin di kalangan orang tasawuf sudah kenal beliau ataupun di kalangan tarekat pondok pesantren sudah pada kenal beliau. Beliau namanya adalah Ibnu Athaillah. Beliau menulis satu kitab yang disebut dengan Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini di dalamnya ada sekitar 264 kitab-kitab hikmah. Makanya kitab hikam ini adalah mempunyai bahasa-bahasa jamak. Artinya bahwa kumpulan-kumpulan ilmu-ilmu hikmah itu sendiri. Beliau menjelaskan tentang 4 makom ini. Yang pertama adalah makom syariat, yang kedua adalah makom tarekat, yang ketiga adalah makom hakikat, yang keempat adalah makom ma'rifat. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Menurut Ibnu Athaillah, beliau menyampaikan bahwa yang namanya syariat itu adalah mengatur anggota tubuh kita, gitu ya. Artinya bahwa mengatur jasmani kita. Ya, yang pertama adalah yang harus kita jaga adalah mata kita.
dalam arti memandang sesuatu yang harus yang baik-baik, ya. Begitupun ketika kita memandang seorang wanita cantik, ya, dalam arti kita mengaguminya dan kita mengucapkan subhanallah. Begitupun ketika kita melihat lagi, ya, kata Ali bin Abu Thalib bahwa pertama adalah rezekimu, dan kalau kedua dan ketiganya adalah dosamu. Maka jangan terlalu lihat lama-lama. Artinya bahwa mata yang Allah ciptakan ini adalah kita untuk menjaganya agar supaya melihat sesuatu yang baik-baik. Begitupun yang kedua adalah telinga kita, ya, diciptakan untuk mendengar sesuatu yang baik-baik. Ya, contohnya seperti kita mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan kalam ilahi ataupun Al-Quran itu sendiri. Begitupun mulut kita itu digunakan untuk menceritakan sesuatu yang baik-baik. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa menceritakan sesuatu yang baik, maka lebih baik diam. Gitu ya. Itu kata Rasul, bukan kata pasarin. Begitupun mulut kita ini jangan sampai digunakan untuk menceritakan keburukan orang lain ataupun menjelekkan orang lain. Begitupun tangan kita ini kita gunakan untuk dalam arti hal-hal yang baik, membantu orang lain. Jangan digunakan untuk mengambil barang orang lain ataupun mengambil hak orang lain. Begitupun kaki kita ini dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Salah satunya adalah ke majelis taklim ataupun ke masjid untuk sholat. Jangan sampai kaki kita dilangkahi ke tempat-tempat maksiat. Itu menurut Ibnu Athaillah. Dalam arti syariat ini adalah menjaga anggota tubuh kita, supaya anggota tubuh kita ini adalah terjaga dengan baik. Terus pasadin, bagaimana cara supaya kita bisa menjaganya? Yang pertama yang harus kita lakukan menurut Ibnu Athaillah, dalam kitab Al-Hikamnya beliau menyampaikan ada 3 syarat kalau kita ingin menjaga anggota tubuh kita. Yang pertama adalah kita harus taubat. Taubat di sini artinya adalah taubat bukan taubat sambal. Hari ini baik, besok jadi penjahat. Hari ini baik, besoknya jadi mak lampir. Ya, begitupun dalam arti kata taubat ini adalah taubat yang nasuha atau taubat yang selama-lamanya. Artinya bahwa perbuatan baik kita itu dipertahankan agar supaya jangan sampai tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi segala apapun perbuatan kita yang salah, kita ucapkan astagfirullahaladzim, minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang dalam arti makomnya masih syariat itu adalah dalam bentuk taubat, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam arti bisa saja taubat kecil ataupun taubat besar. Begitupun yang kedua adalah apa yang disebut dengan bertakwa, gitu ya. Takwa mempunyai pengertian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya bahwa ketika kita mendengar azan maka kita segerakan untuk sholat. Jadi ketika perintah Allah apapun kita harus mengikutinya, gitu ya. Jangan sampai karena kita lihat mertua kita ataupun pacar kita ataupun istri kita, akhirnya belum jamnya kita udah sholat duluan. Nah itu artinya kita melanggar perintah Allah. Belum jamnya kau udah sholat, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menentukan jam di mana kita harus sholat. Gitu. Tapi karena kita saking takutnya terhadap mertua ataupun istri ataupun pacar kita, sehingga kita berniat untuk sholat yang baik dan benar di hadapan mereka. Jadi yang kita takut bukan terhadap Allah, tapi terhadap pacar kita ataupun terhadap mertua kita. Begitupun larangan Allah yang perlu harus kita jaga adalah ketika kita mau berbuat maksiat dalam keadaan sendiri ataupun ketika banyak orang, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tengah hutan pun kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya bukan terhadap manusia, tapi takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala akan siksaan yang akan diberikannya. Begitupun yang terakhir adalah apa yang disebut dengan istiqomah. Jadi istiqomah ini adalah makom daripada syariat. Jadi kita harus bisa melaksanakannya. Yaitu apa? Taubatnya kita harus istiqomah terus menerus, jangan sampai putus. Begitupun yang kedua adalah takwanya kita, ya, jangan kepada orang lain tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istiqomah. Itu yang disebut dengan bagaimana cara supaya kita bisa menjaga anggota tubuh kita melalui syariat itu sendiri. Begitupun menurut Ibnu Athaillah, ya, dalam tahapan yang kedua adalah tahapan thariqah. Tahapan thariqah ini adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Jadi syariat menjaga fisik kita, anggota tubuh kita, sedangkan kalau di thariqah menjaga hati kita agar supaya tetap bersih dan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara supaya kita bisa menjaganya?
Yang pertama adalah kita harus dalam arti ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, niatnya cuma hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ketika kita beribadah karena pingin dapat jabatan, pingin dapat pangkat, pingin dapat harta yang banyak, pingin dapat istri yang cantik, ya, ataupun kita pingin dapat surga, gitu ya. Tapi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas mengharapkan ridho Allah. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Dalam arti apa? Ketika kita sudah beribadah hanya mengharapkan ridho Allah, maka segala keinginan kita akan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jabatan akan dikasih, mau pangkat akan dikasih, mau istri yang cantik dan soleh akan dikasih. Begitupun mau surga pun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam makom tarikat. Begitupun yang kedua adalah apa yang disebut dengan sidik ataupun jujur. Jujur terhadap diri kita, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap Allah. Artinya bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus jujur kepada Allah. Ya, jangan karena ada pacar kita, jangan karena ada mertua kita, jangan karena ada pimpinan kita. Akhirnya apa? Di satu sisi kita sholatnya rajin, gitu ya. Ya, biasanya kita sholatnya ya di rumah, biasanya terkadang kita sholatnya menggunakan bacaan suratnya pakai kulhu. Tapi dikarenakan ada mertua ataupun ada pacar, akhirnya kita baca surat Al-Baqarah sampai 2 juz tamat, gitu ya. Saking dalam arti menjaga agar supaya mereka tidak boleh melihat kita itu tidak soleh di hadapan mereka. Padahal kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Artinya bahwa kita beribadah bukan niat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya kepada mertua kita ataupun pacar kita agar supaya mereka bisa memuji kita. Terus yang ketiga adalah harus tumanina. Tumanina artinya apa? Ketika di hadapan Allah, kita menghilangkan segala pikiran-pikiran duniawi, tinggalkan semuanya. Ketika kita sudah mendengarkan azan, maka tinggalkanlah semua urusan dunia. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika kita berhadapan dengan Allah, kita hanya berdua saja. Ya, kita berzikir dengan mengharapkan ketenangan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita. Itu menurut Ibnu Athaillah. Makanya makom daripada thariqat ini adalah makomnya makomnya berupa hati, gitu ya, agar supaya kita bisa menjaga ataupun merawat hati kita, yaitu dengan 3 syarat. Yang pertama adalah kita harus lakukan ibadah itu harus dengan ikhlas kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah kita dalam arti beribadah harus jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, kepada diri kita sendiri, begitupun kepada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tumanina. Artinya bahwa ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, maka kita harus tinggalkan semua urusan dunia dan kita fokus untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita itu pun menjadi tenang. Itu berkaitan dengan makom yang ketiga, gitu ya. Terus yang kedua, yang ketiga adalah makom hakikat. Makom hakikat ini menurut Ibnu Athaillah, beliau menyatakan bahwa makom hakikat ini adalah menjaga ruh, gitu ya. Makom syariat tadi yang pertama adalah menjaga anggota tubuh kita, sedangkan makom thariqat adalah menjaga hati kita. Begitupun makom hakikat adalah menjaga ruh kita. Pak Sadin, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga ruh kita? Yang pertama yang harus kita lakukan menurut Ibnu Athaillah, beliau menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah harus muraqabah. Artinya apa? Kita merasa bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, kita merasa seperti halnya lagi dikontrol oleh Allah. Dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan banyak orang, gitu, ataupun di tengah hutan, kita harus merasa bahwa Allah lagi melihat kita. Makanya ada hadis populer yang disampaikan oleh para ulama tasawuf bahwa ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tidak melihat Allah, maka Allah lah lagi melihat engkau. Hadis ini menunjukkan bahwa segala kehidupan kita ini lagi dikontrol oleh Allah. Artinya mata kita dikontrol oleh Allah, telinga kita dikontrol oleh Allah, mulut kita dikontrol oleh Allah. Segala kehidupan kita itu semuanya dikontrol oleh Allah. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang akan lagi melihat kita. Itu adalah makom yang paling tertinggi di ilmu hakikat.
Terus yang kedua adalah musyahadah. Artinya apa? Musyahadah ini adalah kita memuji kebesaran Allah. Artinya dia telah menciptakan alam semesta, begitupun diri kita sendiri. Ini adalah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah apa yang disebut dengan makrifat. Setelah kita sudah melalui dua hal ini, yang pertama adalah muraqabah, yang kedua adalah musyahadah, yang ketiga adalah makrifat. Kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengetahui tentang rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep empat makom yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Beliau menyampaikan bahwa ketiga daripada ilmu ini adalah mempunyai konsep ataupun metode yang berbeda-beda. Yang pertama adalah syariat untuk menjaga anggota tubuh kita supaya kita ini bisa terjaga dengan baik. Begitupun tarekatnya adalah untuk menjaga hati kita. Begitupun untuk hakikatnya adalah untuk menjaga ruh kita, gitu ya. Begitupun dari ketiga hal inilah yang membentuk diri kita sehingga menjadi manusia yang disebut dengan insan kamil ataupun insan yang sempurna. Dan hari ini Bapak sebelum Bapak ingin menjelaskan lebih lanjut, Bapak ingin menganalogikan biar Ibu dan Bapak nggak bingung. Jadi ini analogi Pak Sadin sendiri ya. Contohnya seperti ini. Kita ibaratkan contohnya seperti halnya kalau syariat ini ibarat seperti halnya di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Artinya bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi ketika ada seorang manusia yang dalam arti ada jiwanya ada perempuan ada laki-laki, berarti di satu sisi dia tinggal memilih, dia mau memilih jalur yang mana. Tapi intinya adalah Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan dan punya rasa cinta terhadap pasangan ataupun lawan jenis yang akan kita sukai. Itu yang disebut dengan syariat. Syariatnya adalah kita saling cinta. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tahapan yang kedua, makom yang kedua adalah tarekat. Tarekat itu kan artinya jalan. Gitu ya. Bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan cinta dari seorang perempuan itu? Berarti jalannya ada dua. Yang pertama adalah lewat diri kita sendiri, kita mengatakan cinta kepada seorang wanita itu, ataupun lewat teman kita. Kalau kita seandainya malu, Kang, punten tolong sampaikan bahwa saya mencintai seorang perempuan itu. Artinya itu adalah toriko. Toriko itu jalan, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat adalah ketika kita sudah bertemu lalu kita menyampaikan isi hati kita. Karena hakikat itu adalah sesuatu yang sangat mendalam, gitu ya. Yaitu apa? Hati kita yang kita tahu perasaan kita terhadap seorang wanita itu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Lalu kita ungkapkan kepada seorang wanita itu, sebenarnya saya udah lama gitu suka sama Anda, ataupun kesolehan Anda membuat saya itu tertarik sama Anda. Lalu si Neng juga sampaikan, saya juga sebenarnya suka sama Anda. Jadi hati yang ada yang terdalam itu disampaikan secara langsung kepada lawan jenisnya, sehingga dia bisa tahu, oh ini si A ini selama ini cinta sama saya, oh ini si Neng ini selama ini cinta sama saya. Jadi bisa tahu kebenarannya. Karena apa? Yang namanya hakikat adalah mengetahui kebenaran yang ada di dalam hati kita. Begitupun yang terakhir adalah apa yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat ini adalah ketika kita sudah mengungkapkan saling perasaan, saling cinta, sehingga pada saat itu ketemu, lalu ngajak untuk makan di mana, tempat di mana, lalu menceritakan tentang kepribadian si A seperti apa, si Neng seperti apa, sehingga bisa saling mengenal, saling mengetahui. Kenapa? Yang namanya arti ma'rifah itu adalah saling mengenal, yaitu analogi daripada Pak Sadin itu sendiri. Jadi syariatnya adalah kita ini punya fitrah untuk saling mencintai. Yang kedua adalah untuk bisa mengatakan cinta itu kepada orang lain, maka jalannya adalah dengan thariqat. Bisa lewat orang lain ataupun bisa kita sendiri. Begitupun hakikatnya adalah perasaan cinta yang kita dalami selama ini kita ungkapkan kepada orang yang kita cintai. Setelah itu baru kita ngajak untuk ketemu dan saling mengenal kepribadian masing-masing. Setelah itu baru diikat dengan tali pernikahan. Itu menurut konsep dari Pak Sadin berkaitan dengan keempat makom ini. Biar ibu dan bapak bisa memahami lebih lanjut. Tapi menurut Syekh Najmuddin Kubro, begitupun Syekh Nawami Al-Bantani adalah seorang syekh daripada Banten, beliau menyampaikan bahwa yang namanya syariat itu ibarat seperti halnya sebuah perahu. Lalu yang namanya thariqat itu adalah lautnya, gitu ya. Begitupun hakikatnya adalah ketika kita berenang ke dasar laut, ya, itu yang disebut dengan hakikat. Lalu kita temukan mutiara, mutiara itu yang disebut dengan ma'rifat. Itu menurut
dua syekh. Yang pertama adalah Syekh Najmuddin Kubro, yang kedua adalah Syekh daripada Nawami Al-Bantani, dari Syekh dari Banten itu sendiri. Dan insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan ketika kita sudah dalam arti mendapatkan makom-makom seperti ini, kita akan bisa menjadi seorang wali. Dan kita akan bisa mendapatkan karomah. Insya Allah di episode selanjutnya Bapak akan membahas berkaitan dengan masalah karomah. Apakah karomah yang diberikan oleh wali itu apa benar atau tidak? Insya Allah di episode berikutnya kita akan jelaskan. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan dalam milik kepasar ini sendiri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.